Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, masih dalam pembahasan al-mu'allal yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Qala rahimahullahu taala an-naw'u tsamin 'ashar ma'rifatul mu'allali minal hadis. Nah, sudah kita jelaskan kemarin makna yang berkenaan dengan atau makna dari al-ma'lul dan al-mu'all atau al-mu'allal yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Di mana secara umum bahwa al-mu'allal adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat suatu sebab, ya, sababun ghamidun khafiyun, ya, yang mana dia bukan sebab sembarangan namun taqdahu fi sihhatil hadis, ya, sabab tersebut yaqdahu, merusak, ya, merusak keabsahan hadis. Karena itulah kita sudah sebutkan bahwa para ulama pada dasarnya tidak mengitlaqkan ma'lul kepada suatu hadis kecuali kalau illatnya qadihah. Adapun illatnya ghairu qadihah, maka mereka tidak mengitlaqkan padanya kata ma'lul. Ya, mungkin mereka akan menggunakan kata illah dengan penamaan yang lebih umum, namun untuk istilah ma'lul atau mu'allal ataupun mu'al ini mereka itlaqkan untuk hadis-hadis yang di dalamnya terdapat illah yang qadihah. Dan sudah kita sebutkan beberapa bentuk al-ma'lul atau al-mu'allal, bahwa al-mu'allal atau illah yang qadihah bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada al-matan secara umum. 6. Taib, sama qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala wa huwa fannun khafiya ala katsirin min ulama'il hadits hatta qala hufadhuhum ma'rifatuna bihadza kahanatun 'indal jahil. Kata beliau bahwa ilmu ilal ini termasuk disiplin ilmu, ya, pembahasan dalam ilmu hadis yang bahkan bagi kebanyakan ulama hadis khafiya alaihim, tersembunyi, yakni mereka tidak mengetahuinya. Ya. Dikarenakan derajat atau tingkatan, ya, untuk mengetahui ilalul hadis itu tidak cukup menjadi seorang hafidh, ya. Tidak cukup dengan menghafalkan banyak riwayat-riwayat dan seterusnya, ya, tapi disertai dengan pemahaman, ya, dan pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik dari hadis-hadis dari setiap perawi yang dihafalkan hadisnya. Nah, sampai-sampai sebagian hufadh, ya, hufadhuhum, hum di sini kembali kepada ulama hadis, yakni yang telah sampai dalam derajat ini, ya. Sebagian di antara mereka mengatakan ma'rifatuna bihadza kahanatun 'indal jahil. Pengetahuan kami tentang ilmu ini, ya, seperti perdukunan, ya, bagi orang-orang jahil. Dan yang jahil di sini maksudnya yakni al-mubtadi'in, ataukah yang sudah terjun dalam ilmu hadis namun belum sampai dalam martabat atau rutbah mereka. Nah, ini dikarenakan bahwa seorang yang jahil ketika datang ke seorang dukun masalah atau ke perdukunan, kemudian dikabarkan begini dan begitu, ya, demikian dan demikian, maka dia terkadang tidak nyambung, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, apa alasannya, ya, di mana, ya, walaupun di sini tentunya bukan permisalan secara mutlak, di mana si dukun juga ketika ditanya kenapa, ya pasti dia bilang, ya, pokoknya seperti itu, ya, pokoknya seperti itu, demikian dan demikian,
saya dapatkan apa namanya, wangsit lah atau yang semacamnya. Baik, sebentar. Suaranya putus-putus sampai sekarang. Kif? Baik, dikabari kalau masih putus-putus. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam An-Nukat mengatakan, "Wa qad taqsuru ibaratul mu'allili minhum, fala yufsihu bimastaqarra fi nafsihi min tarjihi ihda riwayataini 'ala al-ukhra, kama fi naqdi as-Sayrafi sawa." Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, terkadang al-mu'allil, yakni ulama yang mentaklil suatu riwayat, yang melemahkan suatu riwayat karena adanya illat yang qadihah, itu tidak sanggup, ya, ibaratnya itu dia tidak sanggup untuk mengungkapkan ibaratnya, ya, bukan dikarenakan dia tidak tahu apa yang dia mau ucapkan, tentunya dia tidak tahu alasannya, ya, tentunya hujjah mereka dalam mentaklil riwayat sangat kokoh di dalam dada mereka, namun untuk mengungkapkannya dengan ungkapan ataupun bahasa yang difahami oleh orang-orang jahil, ini agak berat, ya. Fala yufsihu bimastaqarra fi nafsihi, maka dia tidak bisa menjelaskan dengan dengan fasih, yakni dengan gamblang apa yang terdapat dalam hatinya, ya, keyakinan yang terdapat dalam hatinya, di mana dia merajihkan salah satu riwayat dibandingkan yang lain, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan perumpamaan yang lain, dan ini tentunya perumpamaan yang lebih aula dibandingkan memperumpamakannya dengan perdukunan. Kata beliau, ini sama seperti as-Sayrafi, yakni orang yang yang menukar uang, ya, sirf, dari kata sirf, yakni yang tukar menukar uang dengan uang, ya. Yakni as-Sayrafi, dia bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang bagus, mana yang tidak, dikarenakan apa? Sudah terbiasa memegang an-naqd, ya, sudah terbiasa memegang mata uang, sehingga karena terbiasa memegang mata uang, ya, maka indera perasanya itu juga berkenaan dengan uang, ya, yang berada di tangannya itu lebih unggul dibandingkan manusia yang lain pada umumnya yang tidak berkecimpung di bidang ini, di bidang as-sarf, ya, sehingga ketika dia pegang, dikatakan ini kayaknya ini tidak bagus, ya, kualitasnya tidak bagus, atau ini misalnya didapatkan uang yang kalau wallah alam, kalau di zaman dulu ada uang palsu atau enggak, ya, dia pegang, oh ini tidak bagus pengerjaannya, atau kalau sekarang mungkin ini palsu, ini tidak. Bagaimana cara membedakannya? Ya, pokoknya saya nggak tahu, yang jelas saya tahu ini uang palsu, dan saya yakin ada argumennya di dalam diri saya, di dalam dada saya, tapi saya nggak tahu gimana membahasakannya. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan ini sama seperti yang terjadi pada siapa? Abu Zur'ah rahimahullahu taala. Ya, Abu Zur'ah rahimahullahu taala. 6. Bahwa ada seorang yang datang kepada beliau menanyakan beberapa riwayat. Maka Abu Zur'ah rahimahullahu taala melemahkan seluruhnya. Mengatakan hadis yang ini batil, hadis yang ini dhaif, atau hadis yang ini ada yakni iskal, ada masalah di dalamnya. Maka mendengarkan jawaban Abu Zur'ah, ya, orang yang bertanya mengatakan, mal hujjatu fi ta'lilikum al hadis. Apa argumen kamu melemahkan semua hadis ini? Melemahkan hadis ini. Apa argumen kamu? Ya. Maka kata beliau, ya, daripada saya capek-capek menjelaskan, gini aja. Ya, yani saya belum tentu juga bisa memahamkan kamu. Faqala al-hujjatu an tas'alani an illati haditsin fa adhkura illatahu thumma taqsuda ibn warah fa tas'alahu anhu fa yadhkuru illatahu thumma taqsuru Aba Hatim fa yu'alliluhu thumma tumayyizu kalamana ala dhalikal hadits. Iya, kata beliau, argumen saya gini. Kamu tanyakan kepada saya hadis ini, sebuah hadis, saya akan sebutkan illatnya. Ya. Kemudian setelah itu kamu datang ke Ibnu Warah, yakni Muhammad bin Muslim bin Warah, juga seorang ulama Ar-Ra'i, ya, Ar-Razi juga.
Setelah itu dia akan sebutkan ilatnya. Setelah itu kamu bawa hadis yang sama juga, tanyakan kepada Abu Hatim. Kepada Abu Hatim, Muhammad ibn Idris. Ya. Kemudian kamu sebutkan hadis yang sama, dia akan sebutkan juga taklilnya. Ini tiga ulama besar di zamannya, Ar-Rawi, ya, Ar-Razi, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Muhammad bin Muslim bin Warrah. Ketiganya pakar dalam ilmu hadis. Nah, setelah kamu dapatkan jawaban kami bertiga, bandingkan. Ya, bandingkan. Fa in wajadta bainana khilafan fa'lam anna kullam minna takallama ala muradih. Ya, kamu bandingkan. Kalau ternyata ucapan kami ini berbeda, ya, ucapan kami ini berbeda, satunya melemahkan, satunya mensahihkan, dan seterusnya, maka kamu tahu, ya, maka ketahuilah bahwa setiap di antara kami itu berbicara semaunya, yakni sesuai dengan maunya dia. Kalau berbeda, wa in wajadtal kalimata muttafiqatan fa'lam haqiqata hadzal ilm. Ya, kalau kamu mendapati ucapan kami itu sama, ya, hukumnya sama, maka ketahuilah hakikat dari ilmu ini. Fa fa'ala ar-rajulu dzalika fattafaqat kalimatuhum faqala asyhadu anna hadzal ilma ilham. Ya, dia pun praktekkan, lakukan hal tersebut, dan kenyataannya benar semua bersamaan atau sama hukum mereka. Kemudian dia mengatakan asyhadu anna hadzal ilma ilham. 6. Dan perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkenaan dengan As-Sayrafi ini juga disebutkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi sebelumnya, ya, sebelumnya telah disebutkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, ya, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, di mana beliau berkata ma'rifatu ilalil hadis ilham. Lau qulta lil alimi bi ilalil hadisi min aina qulta hadza lam yakun lahu hujjah. Mengetahui ilalil hadis ini ilham. Seandainya kamu bertanya kepada seorang alim, ya, yang pakar dalam ilmu ini, dari mana alasan kamu mentaklil hadis tersebut? Lam yakul lahu hujjah. Ya, dia tidak akan punya argumen. Ya, kemudian beliau mengatakan ara'aita law ataita naqida fa'araitahu darahimak. Ya, bagaimana pendapat kamu? Coba seandainya kamu perlihatkan dirham kamu kepada seorang naqid, yakni As-Sayrafi tadi. Faqala hadza jayyid wa hadza bahrajun. Akunta tas'alu an dzalik. Ya, ini kualitas dirhamnya bagus, ini sudah tidak bagus. Kamu akan bertanya alasannya? Au tusallimu lahul amr. Apa kamu terima saja? Ya, maka orang yang bertanya tersebut mengatakan bal usallimu lahul amr. Tidak, saya percaya sepenuhnya sama dia. Dia bilang ini bagus, ini tidak. Kenapa? Ya memang kerjaannya seperti itu. Nah, demikian pula ilmu hadis. Fahadza kadzalik, kata Ibnu Mahdi, yang ilmu ini juga demikian. Litulil mujalasati wal munadharah wal khibrah. Karena lamanya mujalasah, munadharah, dan khibrah mereka dalam ilmu ini. Baik. Ini ya. Tsumma qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa inna ma yahtadi ila tahqiqi hadzal fannil jahabizatun nuqadu minhum. Ya, yang bisa mengetahui, yang bisa sampai dalam derajat mentahqiq dalam ilmu ini hanyalah al-jahabizah, yakni yang ahli, yang pakar, ya, di bidang naqd riwayat ini. Yumayyizuna baina sahihil hadithi wa saqimihi wa mu'awwijihi wa mustaqimihi, ya, kama yumayyizu sayrafiyul basira bi sina'atihi bainal jiyadi waz zuyuf. Mereka bisa membedakan mana hadis sahih, mana saqim, mana yang mu'awwij, ya, mana yang mustaqim, ya, mana yang benar, mana yang keliru. Sebagaimana As-Sayrafi bisa membedakan antara mata uang yang jiyad dan az-zuyuf, wad-dananir wal fulus. Fakama la yatamaru hadza kadzalika yaqta'u dzalika bima dzakarna. Sebagaimana orang-orang, yakni As-Sayrafi ini tidak diragukan dalam permasalahan ini, dalam keahlian mereka, maka demikian pula dalam hal ini. Selayaknya para ulama tidak diragukan, yang para jahabidha dalam nuqadul hadis tidak diragukan hukum-hukum mereka. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa minhum man yadhun wa minhum man yaqif. Ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa para ulama al-jahabidhah an-nuqad itu juga mereka sendiri berjenjang-jenjang tingkatannya. Berjenjang-jenjang tingkatannya. Mereka semua pakar dalam ini, tapi mereka pun berjenjang tingkatannya. Wa minhum man yadhun. Di antara mereka ada yang yadhun, yakni dhannan ghaliban. Wa minhum man yaqif. Di antara mereka ada yang tawakkuf, ya. Di antara mereka ada yang
Tawakuf. Iya. Bihasabi maratibi ulumihim wa hidqihim wa ittila'ihim ala turuqil hadis. Ini semua berbanding lurus dengan pengetahuan mereka, ya. Berbanding lurus dengan pengetahuan mereka, ya, berkenaan dengan apa namanya? Ittila' mereka terhadap turuqil hadis, dan tentunya dengan ilmu dan hidq mereka, ya, kedalaman ilmu mereka. Wa dzawqihim halawata ibarati Rasul sallallahu alaihi wasallam allati la yushbihuha ghairuha min alfadhin nas. 6. Yang mana juga ditentukan dengan dzauq, yakni chemistry mereka, ya, terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin sama seperti yang lain, ya, dengan ucapan manusia yang lain. Yani maksudnya mereka karena sudah terbiasa mendengarkan hadis-hadis sahih, ya, mereka sudah tahu karakteristik, ya, seakan-akan mereka hidup bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa tahu ini sifat kalam Rasulullah SAW. Beliau kalau bersabda begini, apa namanya, sabda beliau begini, tipikal sabda beliau alaihissalam, sehingga ketika mereka mendapatkan suatu matan hadis yang, ya, ada rakakah di dalamnya atau ada hal-hal lain pokoknya yang tidak bisa diungkapkan, mereka akan tahu ini bukan hadis Rasulullah SAW. Ya, ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan hadis maudhu, ya, hadis maudhu dan hadis al-matruk. Ya, di mana mereka menghukumi palsu sebuah riwayat dengan sanad yang bersih dikarenakan ada rakakah fil lafaz. Ada rakakah, ada keanehan pada lafadznya. Baik. Kata beliau, fa minal ahadits al-marwiyah ma alaihi anwarun nubuwah. Wa minha ma waqa'a fihi taghiru lafdhin aw ziyadatun batilah aw mujazafah aw nahwu dzalik yudrikuha al-basiru min ahli hadhihi as-sina'ah. Karena di antara hadis-hadis yang diriwayatkan itu ada yang padanya ada anwarun nubuwah, yakni mereka para ulama an-nuqat ini melihat dengan basirah, bukan dengan ain mereka, bukan sekedar dengan mata mereka, tapi dengan basirah, ya, pandangan mata hati mereka, ya, sehingga mereka bisa mengetahui di hadis ini ada tambahan, ada perubahan lafaz, ada penambahan lafaz yang batil, ya, dan semacamnya, ya, di mana al-basir yang melihat dengan basirah mereka dari kalangan ahlu hadhis sinah mereka mengetahui hal tersebut. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa qad yakunu ta'lilu mustafadan min al-isnad. Kadang ta'lil itu diperoleh dari apa, sanad. Yani sebagaimana sudah kita sebutkan, ta'lil pada sanad, yakni illatnya terdapat pada sanadnya kemudian mempengaruhi matanya. Ya, mempengaruhi matanya. 6. Dan kadang sanadnya bersih, tidak ada masalah pada sanad, bersih, tapi illatnya terdapat pada apa? Terdapat pada matanya. Ya. Wa bastu amsilati dzalika yatulu jiddan wa innama yadhharu bil amal. Dan pemaparan contoh-contoh dalam masalah ini sangat panjang, ya, dan ini hanya bisa nampak dengan praktek, hanya bisa diketahui lewat praktek, ya, bukan sekedar dengan membaca teori-teori. Baik. Ini gambaran global tentang bagaimana kedalaman, ya, pengetahuan para ulama. Intinya bahwa apa namanya, ilmu ilal hadis ini adalah ilham. Ya, karena itulah Syekh Muqbil rahimahullahu taala, sebagaimana yang dikabarkan oleh Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullahu taala, sering sekali menekankan, ya, menekankan bahwasanya orang-orang mutaqaddimin ketika sudah orang-orang mutaakhirin, apalagi muasirin, ketika berbicara sudah masuk dalam ranah ilalul hadis, ya, kemudian mereka mendapati komentar seorang alim mutaqaddimin, terkhusus ahli nuqat al-jahabizah dalam hal ini, maka selayaknya bagi mereka untuk apa namanya, taklid kepada al-jahabizah tersebut. Mereka tidak punya opsi lain kecuali taklid. Dari mana mereka bisa mentaklil, mentashih atau mengatakan hasan li ghairihi, riwayat yang sudah ditaklil, hadis yang telah ditaklil oleh para ulama mutaqaddimin? Min aina lahum dzalik? Ya kan? Oh, saya mendapati riwayat ini, saya mendapati riwayat yang apa namanya, saya mendapati riwayat tambahan atau pendukung yang bisa menghasankan hadis tersebut, sementara para ulama mutaqaddimin sudah mengatakan la yasihu fi hadis masalan. Ya. Yani apakah memungkinkan ada suatu riwayat yang diketahui oleh mutaakhirin kemudian ghafala anhul mutaqaddimun? Ya kan? Yang ada justru sebaliknya, ada riwayat-riwayat yang diketahui mutaqaddimun dan diketahui oleh mutaakhirin. Dikarenakan betapa banyak kitab-kitab, ya, yang apa namanya,
tidak sampai di zaman kita kecuali namanya. Walaupun kita yakin tidak ada hadis Rasulullah SAW yang hilang, namun tidak akan berkumpul pada satu tempat. Ya, pada satu orang pengetahuan terhadap seluruh hadis Rasulullah SAW. Kenyataannya kita kadang menyebutkan atau tersebut dalam beberapa contoh dalam kitab-kitab hadis, dikatakan ini tidak ada di nuskha yang kita miliki. Ya, atau terkadang kita dapati perbedaan hadis, perbedaan jumlah hadis atau ada tambahan hadis dari nuskha yang kita pegang dan disebutkan oleh Ibnu Hajar masalahnya, atau disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, atau disebutkan oleh para ulama lain masalah, ya, itu para Ibnu Taimiyah termasuk mutakhirin tentunya. Tapi para ulama muasirin mengatakan mungkin nuskha yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Hajar berbeda dengan nuskha yang sampai kepada kita, masalah seperti itu. Nah, maka ketika seorang al-jahabidha, ya, salah seorang dari al-jahabidha nuqad, ya, sudah mentaklil sebuah hadis. Ingat ya, mentaklil sebuah hadis, bukan mentaklil riwayat. Kalau mentaklil riwayat berarti riwayat itu saja yang bermasalah. Itu tidak menafikan sahihnya hadis tersebut secara umum dari riwayat yang lain. Nih, sebagaimana yang kalian sudah baca-baca kemarin, beberapa jenis illat yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala. Ya, contoh doa kafaratul majlis ditaklil salah satu riwayatnya oleh para ulama. Ditaklil, tapi itu bukan menunjukkan hadisnya dhaif secara mutlak. Yani kenapa? Karena yang ditaklil hanyalah satu riwayat ini saja. Yang bisa jadi riwayat lain sahih. Jadi dibedakan antara ketika seorang alim menakat atau mentaklil sebuah riwayat dengan sebuah hadis. Kalau sebuah riwayat berarti khas dengan riwayat tersebut. Tapi kalau ditaklil sudah hadisnya, ya sudah, berarti dia sudah mengetahui. Kenapa? Ya, kalaupun kita mendapati ada jalan apa yang kita sangka tidak diketahui oleh ulama mutaqaddimin, ya misalnya, maka apa yang kita lakukan dengan jalan yang baru ini? Kita hanya menghukumi sesuai dengan apa yang nampak di mata kita. Oh, hadisnya Hasan ketemu Hasan, doif bisa naik, ya, ke derajat Hasan ketika datang pendukung. Ini kan teori semuanya. Tapi para ulama nuqad jahabidha, mereka melampaui itu semuanya. Mereka lah ahlul istilah. Mereka lah yang meletakkan pondasi semua keilmuan yang diamalkan oleh mutakhirin. Maka bagaimana bisa kita menggunakan qawaid? Ya, bagaimana bisa kita menggunakan qawaid mustalahul hadis, ya, yang ditulis oleh mutaakhirin, kemudian kita gunakan untuk mengkritisi amalan mereka. Mereka lah ahlul istilah. Mereka lah apa? Ahlul istilah. Jelas sampai sini ya? Wallahu alam bissawab. Tapi sebelumnya suaranya masih putus-putus. Enam. Masih putus-putus suaranya. Hah? Masih? Allahul musta'an. Kenapa ya? Internet saya di sini bagus. Parah nggak ini ya? Putus-putusnya. Nggak paham sama sekali. Saya nggak tahu apa muskil apa ya. Gimana? Atau mau coba di restart ininya kelasnya? Kalau sekarang sama. Kenapa ya? Coba saya out dulu baru masuk lagi ya, sebentar. Sebentar.
Baik. Sekarang gimana? Sudah jelas? Baik, alhamdulillah. La ba'sa. Nah, summa qala rahimahullahu taala. Ini tadi beliau jelaskan bagaimana kedudukan ilmu ilal hadis ya. Nah, summa qala rahimahullahu taala wa min ahsani kitabin udhi'a fi dzalika wa ajallihi wa afhalihi kitabul ilal li Ali ibn al-Madini Syekh al-Bukhari wa sairil muhadditsin ba'dahu fi hadha asy-sya'ni 'ala al-khusus. Kata beliau, kitab terbaik ya yang ditulis dalam masalah ini, dalam ilmu ini ya adalah Kitabul Ilal karya Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala. Ali ibn Abdullah bin Ja'far al-Madini, nama lengkap beliau Ali ibn Abdullah bin Ja'far al-Madini, guru dari Al-Bukhari dan guru dari semua ulama terkhusus dalam bidang ilal ini. Beliaulah salah seorang alim ya yang mumpuni dalam bidang ini ya, yang mumpuni dalam bidang ini. Dan tentunya Ali bin al-Madini rahimahullahu taala juga mengambil dari para mengambil kepingan ilmu-ilmu ini atau kalam berkenaan dengan ilmu hadis ini dari guru-guru beliau seperti semacam Abdurrahman bin Mahdi ya, atau Abdurrahman bin Mahdi, dan sebelumnya Yahya bin Sa'id al-Qattan dan seterusnya. Taib. Dan Ali bin al-Madini ini yang merupakan yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, atau dikatakan dikomentari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan mastasghartu nafsi illa inda Ali bin al-Madini. Saya tidak pernah memandang diriku remeh kecuali di hadapannya Ali bin al-Madini. Taib. Summa qala rahimahullah wa kadzalika kitabul ilal li Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ya, beliau juga punya kitab Kitabul Ilal ya karya Abdurrahman ibn Abi Hatim, wa huwa murattabun ala abwabil fiqh, dan ini ditertib dengan abwabul fiqh, sementara sehingga mudah untuk dilacak hadis-hadis di dalamnya. Ya, hadisnya dalam masalah apa? Ya, mudah diketahui karena ditertib dengan abwabul fiqhiyah. Wa kitabul ilal lil Khallal. Ini juga Kitabul Ilal lil Khallal. 6. Wa yaqa'u fi musnadil hafiz Abi Bakar al-Bazzar min at-ta'alil ma la yujadu fi ghairihi min al-masanid. Kemudian kita juga bisa mendapatkan potongan-potongan atau kutipan-kutipan ta'lil ya dalam Musnad al-Bazzar rahimahullahu taala ya. Ini salah satu keunggulan Musnad al-Bazzar dibandingkan musnad-musnad lain yang lebih tebal ukurannya dibandingkan musnad beliau, di mana di dalamnya beliau mengutip ya dan tidak jarang mentaklil riwayat yang beliau sebutkan. Tapi di sini beliau menyebutkan berapa? 4 kitab yang menjadi referensi dalam mengetahui ilalul hadis, yaitu Kitabul Ilal Ibn al-Madini, Kitabul Ilal Ibn Abi Hatim, Kitabul Ilal lil Khallal, dan juga Musnad al-Bazzar. Dan tentunya masih ada beberapa referensi lain yang tidak disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan bahkan lebih baik dibandingkan Al-Bazzar ataupun Kitabul Khallal masalan. Ya, seperti Al-Ilal, Kitabul Ilalnya At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ada Al-Ilal Al-Kabir dan ada Al-Ilal As-Shaghir. Adapun Al-Ilal As-Shaghir ini dicetak menyatu dengan Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Dia terdapat di bagian akhir, di jilid terakhir dari Jami' At-Tirmidzi. Ya, di mana dalam Kitabul Ilal ini beliau menyebutkan ya gambaran ataupun sedikit metodologi beliau dalam Jami' At-Tirmidzi, dan beliau juga mentahlil beberapa riwayat yang terdapat di dalamnya. Nah, dan juga beliau punya kitab Al-Jami' Al-Ilal Al-Kabir. Kemudian di antara kitab juga tentunya dalam masalah ini ya, bahkan disebutkan yang terbaik dalam bidangnya, cuman tidak lengkap sampai kepada kita. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, wa qad jama'a azimmata ma dzakarnahu kullahu atau wa qad jama'a azimmata ma dzakarnahu kullihi al-Hafidhul Kabir Abul Hasan Ad-Darqutni rahimahullah fi kitabihi dzalik.
Nah, semua ya apa namanya ilalul hadis yang tersebut dalam buku-buku ya kitab-kitab yang disebutkan tadi seperti Ilal Ibn Ali Ibn al-Madini, Ilal Ibn Abi Hatim, Ilal al-Khallal dan selainnya telah dikumpulkan seluruhnya oleh Ad-Daraqutni rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitabul Ilal. Wa huwa min ajalli kitabin bal ajalla ma ajal taib bal ajalla ma ra'ainah. Ya. Kata beliau ini termasuk kitab yang paling apa namanya? Jalil ya. Bal ajalli ma ra'ainah. Bahkan ini sepanjang pengetahuan kami ini kitab yang terbaik dalam Ilal. Wudi'a fi hadal fan. Lam yusbaq ila mislihi. Ya, yang belum pernah ada yang menulis atau mengumpulkan ilal al-hadis semisal beliau. Wa qad a'jaza man yuridu an ya'ti bi syaklihi farahimahullahu akrama maswahu. Dan tidak akan mungkin juga ditiru oleh siapapun yang datang setelahnya, ya. Rahimahullahu taala wa akrama maswahu. Baik. Nah, hanya saja sayang sekali apa yang sampai kepada kita dari Ilal Daraqutni ini apa namanya tidak ada setengahnya bahkan ya. Nah, ini sangat disayangkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau mengomentari sedikit tentang Ilal Daraqutni. Kata beliau walakin yu'wizuhu syai'un la budda minhu. Ya, namun apa namanya masih ada ya perkara yang mengganjal bersamaan dengan keagungan dan kemuliaan ya kehebatan kitab ini ya biiznillahi taala, tetap saja masih ada hal ya, masih ada sisi kekurangannya ya. Tidak ada kitab yang sempurna selain kitabullah. Apa kekurangannya? Wa huwa ayyurattaba 'alal abwab liyaqruba tanawuluhu litulab. Yani seharusnya penulis yani Daraqutni mentertib hadis-hadis di dalamnya berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim. Liyaqruba tanawuluhu litulab, agar para pencari riwayat ini, pencari ilal bisa mudah untuk mendapatkannya. Ya. Atau setidaknya kalau tidak mau abwab al-fiqhiyah, atau an takuna asma'us sahabah alladzina ishtamala alaihim murattabina ala hurufil mu'jam. Atau setidaknya ditertib dengan apa? Berdasarkan nama-nama sahabat yang tersebut di dalam hadis yang mu'allal tersebut ya, yang ditertib dengan alfabetis ya, secara alfabetis. 6. Liyashulal akhdhu minhu fa innahu mubaddadun jidda ya. Kata beliau karena apa namanya tertibnya Ad-Daraqutni rahimahullah mubaddadun jidda la yakadu yahtadil insanu ila matlubihi minhu bisuhulah ya. Hampir-hampir saja atau bisa dikatakan seorang tidak akan mudah untuk mendapatkan apa kitab hadis kalau dia mencari dalam Ilal Ad-Daraqutni. Wallahul muwaffiq. Nah, apa yang dilakukan oleh Daraqutni rahimahullah taala di sini persis seperti amalan siapa? Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah taala dalam kitab beliau apa? Sahih Ibn Hibban, yang aslinya. Ya. Adapun Al-Ihsan itu sudah tertib ya, dari siapa? Ibn Balban ya, kalau tidak salah. Al-Ihsan 6 fi tartib Sahih Ibn Hibban. Adapun Sahih Ibn Hibban sendiri namanya At-Taqasim wal Anwa. At-Taqasim wal Anwa itu ghairu murattab. Sangat sulit untuk mencari. Kita nggak tahu ini babnya ini yang menghimpun apa namanya kism ini apa persamaannya. Kok dimasukkan ke kism ini? Ngacak hadisnya. Ngacak maudhu'nya dan ngacak juga sahabatnya. Tidak ada tertib yang diketahui sehingga sangat sulit untuk apa namanya mencari ya, untuk mencari. Nah, ada sebagian ulama yang menyebutkan alasan Ibnu Hibban, mengatakan mengapa Ibnu Hibban menyusun kitabnya seperti itu, dikarenakan beliau memang sengaja menulis kitab itu untuk agar dirancang untuk agar seorang yang membacanya tidak mudah untuk menemukan hadis di dalamnya. Ya, yakni untuk mendapatkan hadis di dalamnya mereka harus baca buku itu dari awal sampai akhir, gitu ya. Ya, mereka harus baca buku itu dari awal sampai akhir. Yani dari ya mungkin ini dari sisi untuk memotivasi atau untuk menambah pengetahuan. Ya, karena berapa banyak seorang yang membaca buku cuman melihat ke daftar isi kemudian buka selesai kemudian tutup. Ya.
Dan tentunya itu menghemat waktu. Namun pandangan Ibnu Hibban rahimahullah, yakni kalau kamu baca semua dari awal sampai akhir ini banyak faedahnya. Kamu akan dapatkan faedah yang luar biasa banyaknya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan kelihatannya Ibnu Hibban, ya wallahu a'lam bishawab, sengaja beliau menulis dengan tertib yang tidak jelas, dalam tanda kutip tidak jelas seperti itu, ya, dengan tujuan agar seorang yang mau mencari hadis, ya harus dibaca satu persatu, harus dibaca satu persatu. Nah, mungkin juga Daraqutni rahimahullah, wallahu a'lam, mungkin juga Daraqutni rahimahullah berpandangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan atau penjelasan berkenaan dengan ilalul hadis. Baik, kita lihat dulu apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Ahmad Syakir yang penting kita lihat. Taib, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ta'lil, ya, itu bisa terdapat pada sanad dan bisa juga terdapat pada matan. Bisa terdapat pada sanad dan bisa terdapat pada al-matan. Nah, adapun terdapat pada sanad kita sudah sebutkan, dan kita akan sebutkan nanti beberapa yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Adapun ta'lil pada sanad, contohnya adalah hadis yang disebutkan dari Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, dari riwayat Al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Al-Auza'i an Qatada annahu kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Yani Qatada, ya, mengirim hadis kepada Al-Auza'i, ya, di mana isinya dari Anas bin Malik. Anas bercerita, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraah wala fi akhiriha." Nah, ini hadits masyhur, ya, disebutkan oleh siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam. Nah, kemudian Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur yang sama, Al-Walid dari Al-Walid ibn Muslim dari Al-Auza'i, dia berkata, "Akhbarani Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anasan yadhkuru dzalik." Yani Al-Auza'i meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik melalui dua orang guru, yang pertama Qatadah dan Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Di mana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ini adalah keponakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nah, disebutkan ilatnya oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala, yakni masalah mudraj. Ilatnya adalah mudraj, yakni pada kalimat yang terakhir, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Ini adalah mudraj dari sebagian perawi. Yang benarnya hadisnya cuma sampai fakanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahirabbil alamin. Titik sampai di situ. Kemudian ada sebagian perawi yang meriwayatkan hadis ini, ketika membaca hadis tersebut dia mengambil istinbat hukum, yakni kalau beliau alaihissalatu wassalam, ya, beliau membuka suratnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, berarti tidak baca bismillah. Berarti tidak baca bismillah. Dan ini yang kemudian dijadikan dalil oleh mazhab Malikiyah, ya, yang tidak membaca basmalah sama sekali. Ya, tidak membaca basmalah sama sekali. 6. Taib. Jadi mereka memahami hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka dengan alhamdulillah, berarti beliau tidak baca basmalah. Nah, pemahaman ini kemudian disampaikan oleh salah seorang perawi, tentunya ini bukan dari sahabat, ya, melainkan dari para perawi di bawahnya. Dia tambahkan istinbat hukum, ya, tambahkan istinbat hukum di akhir hadis, tapi bila fasil tanpa ada pemisah, sehingga rawi-rawi yang datang setelahnya mengira itu masih satu bahagian. Karena itulah riwayat Al-Bukhari tidak menyebutkan hadis tambahan tersebut. Dalam Al-Bukhari cuma disebutkan juga sampai di situ. Fakanu yastaftihuna al-qiraah bi alhamdulillahirabbil alamin. Titik sampai situ. Maka hadis yang muttafaq alaih, yang riwayat Bukhari Muslim cuma sampai alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat setelahnya. La yadhkuruna bismillah sampai akhir. Ya, inilah yang disepakati oleh Al-Bukhari, dan kelihatannya tentunya, ya, kita tentunya tahu bahwasanya Al-Bukhari tidak akan mungkin luput dari tambahan itu. Cuman beliau mengetahui, ya, ada illat pada lafaz tersebut, ya, wa kanu atau la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengetahui illatnya, karena itulah beliau tidak riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dan taklil ini, ya, menjadi lebih meyakinkan dikarenakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sendiri, ketika beliau ditanya tentang membuka apakah ada dalil,
ya, yang menunjukkan apa? Iftitahi bit tasmiyah, ya, membuka salat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Anas bin Malik, annahu la yahfadhu fihi syai'an ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui satupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Ya. Maksudnya saya tidak pernah meriwayatkan hadis tentang masalah basmalah, ya. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang beliau riwayatkan cuma dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya tambahan ini adalah dari Anas bin Malik juga, ya tentu beliau tidak akan mengatakan saya tidak hafal hadis masalah ini. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi Anas bin Malik sendiri mengingkari tambahan riwayat tersebut. Dan ini dipaparkan secara gamblang oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Ibnu Shalah. Baik. Kemudian sebagai pelengkap pembahasan di sini siapa Ibnu Shalah rahimahullahu taala atau Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Ini Syekh Ahmad Syakir ya. Sebentar. Biasanya saya kurang perhatikan. Iya, Syekh Ahmad Syakir berarti. Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menyebutkan dari Al-Hakim 10 jenis ilal. 10 jenis ilal. Kita baca cepat saja. Yang pertama adalah hadis yang zahir ayakuna sanadu zahiruhu siha wa fihi man la yu'rafu bis sama' mimman rawau anhu. Yani inqita' khafi. Inqita' khafi. Nah, karena kalau inqita'nya zahir, ini bukan ilat karena namanya zahir, kan begitu. Ilat itu adalah sababun ghamid khafi. Ya, jadi jenis ilat yang pertama adalah inqita' khafi dengan semua macam jenisnya. Masuk di dalamnya mursal khafi atau al-mudallas. Walaupun al-mudallas beliau akan sebutkan nanti tersendiri. Kemudian jenis ta'lil yang kedua, ya ayyakunal haditsu mursalan min wajhin rawahu thiqatul hufadz wa yusnadu min wajhin dhahiruhu sihha. Yani ikhtilaf antara mursal dengan mausul. Dan yang sahih, yang rajih adalah yang mursal. Sehingga riwayat yang musnad itu, yang mausul itu syadz. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya penamaan al-mu'allal ini adalah isim jins. Hadis ma'lul itu adalah isim jins yang masuk di dalamnya ya berbagai macam nau hadis yang dhaif, dan dhaifnya itu tidak mudah dilacak kecuali dengan menghimpun jalan-jalan yang banyak. Kecuali dengan menghimpun apa? Jalan-jalan. Ya, maka tidak ada dikatakan ada satu hadis, misalnya satu hadis tersendiri ini namanya hadis mu'allal. Tidak dikatakan seperti itu. Karena al-mu'allal ini adalah isim jins untuk semua hadis-hadis yang zahirnya bersih tapi dalamnya ma'lul. Ya, di dalamnya ada illa qadhiha, di mana untuk nama satu persatunya ini ada sudah nama-namanya sendiri. Misalnya karena inqita' khafi di sini, ya namanya mursal khafi. Nah, mursal khafi apakah mu'allal? Iya, dia mu'allal namanya juga, ma'lul. Jadi hadis ma'lul adalah isim jins. Di dalamnya banyak anwa ya, yang semua nau ini ya jenisnya apa memiliki kesamaan, yaitu apa? Zahirnya sahih namun dalamnya ada illat yang qadhiha. Lihat jenis yang pertama inqita' khafi, ya saktun khafi. Kemudian di jalan yang kedua di sini, contoh yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hakim adalah apa? Syadz. Ya, karena kan ketika ikhtilaf antara mursal dengan mausul, kemudian yang mursal lebih sahih, berarti apa? Yang mausul ini syadz. Maka syadz masuk dalam kategori al-mu'allal. Dan ini sudah kita pernah ingatkan dulu tambih dalam definisi hadis sahih. Ketika mereka mengatofkan min ghairi syudzudin wala mu'allal, ini kita katakan min bab atfil am alal khas. Atfil am alal khas lihtimami al khas. 6. Sudah ya. Kemudian ayakuna al haditsu mahfuzan an sahabiin wa yurwa an ghairihi li ikhtilafi biladi ruwatihi ka riwayatil madaniyin anil kufiyin. Baik. Ya, kemudian termasuk ilat dalam masalah ini adalah ketika suatu hadis itu ma'ruf dari sahabat fulan, kemudian ternyata diriwayatkan dari sahabat yang lain, yakni khilaf dalam menempatkan ini hadis termasuk dari musnad siapa, musnad Aisyah kah atau musnad Abu Hurairah. Ini hadis ma'rufnya dari musnad Abu Hurairah, yakni dari jalurnya Abu Hurairah, tapi tiba-tiba ada yang meriwayatkan dari musnadnya sahabat yang lain, di mana sanadnya berbeda. Dikatakan di sini seperti suatu hadis masyhur ini dari jalurnya Madaniin. Ini hadisnya ulama Madinah. Tapi tiba-tiba diriwayatkan dari apa? Al-Kufiyin. 6.
Kemudian ar-rabi ayyakuna mahfudhan an sahabiyin wa yurwa an tabi'in yaqa'ul waham bit tasrih bima yaqtadi suhbatahu bal la yakunu ma'rufan min jihati. Iya. Yani ada sebuah hadis mahfuz. Ingat kalimat mahfuz ini lawan dari syadz. Mahfuz lawan dari syadz. Yani mahfuz dari seorang sahabat. Iya. Kemudian ada seorang tabi'in meriwayatkan dari orang lain, bukan dari sahabat yang masyhur itu, ya, meriwayatkan dari orang lain, ya, di mana ada ihtimal waham pada tabi'in, di mana dia menyebutkan nama orang itu sehingga orang berpikir dia itu sahabat padahal bukan. Yani jatuh-jatuhnya ke mursal juga. Jatuh-jatuhnya ke mursal. Nah, ini termasuk bentuk ilal. Dan ya seperti kita sebutkan juga dalam pembahasan syadz, syadz itu umum juga. Syadz itu banyak kasusnya di dalamnya. Banyak anwa di dalamnya juga. Taib. Dan ini juga masuk dalam bentuk-bentuk syadz. Nah, jelas saja jadi hadis masyhur dari seorang sahabat, kemudian tabi'in meriwayatkan dari orang lain, bukan sahabat yang masyhur dengan hadis tersebut, dari orang lain, tapi orang lain ini tidak jelas apakah dia sahabat atau bukan. Kemudian si tabi'in melakukan waham, kekeliruan, dan mensifati atau melakukan sesuatu pada nama orang ini sehingga orang berpikir dia sahabat padahal bukan. Nah, kemudian ilat yang kelima, ayyakuna ruya bil mu'an'ana wa saqata minhu rajul. Ya. Dalla alaihi tariqun ukhra mahfudhah. Ini. Ada hadis diriwayatkan dengan an-anah. Kemudian di jalan lain ada tambahan. Ada tambahan. Maka ini menjadi tambahan rawi di antara dua orang ini menjadi bukti bahwa an-anah di sini munqati. Ya, ini kebalikan dari al-mazid fi muttasil al-asanid. Kebalikan dari al-mazid fi muttasil al-asanid. Taib, ini juga masuk dalam kategori saktun khafi. Termasuk dalam kategori saktun khafi. Jelas ya? As-sadis ay yukhtalaf ala rajulin bil isnadi wa ghairihi. Ya, wa yakunu al-mahfuz anhu ma qabala al-isnad. Nah, ini yang lebih rumit lagi. Ada hadis diriwayatkan dari seseorang, ya, bil isnad wa ghairihi, dengan satu sanad dan sanad-sanad lain. Yani anggaplah misalnya yang kadang ikhtilaf itu kayak Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i punya banyak murid. Nah, ini ternyata terjadi khilaf di dalamnya. Terjadi khilaf pada murid-muridnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Jelas sampai sini? Ternyata wa yakunul mahfudhu anhu ma qabala al-isnad. Ya. Sementara ternyata yang mahfudz, ya, yang mahfudz adalah yang bukan tidak pada sanad yang tidak terjadi ikhtilaf di dalamnya. Pada sanad yang tidak terdapat ikhtilaf di dalamnya. Ya, ini semua beliau kasih contoh ya. As-sabi al-ikhtilaf ala rajulin fi tasmiyati syaikhihi aw tajhilihi. Ini juga sama. Ya, jadi adanya ikhtilaf dalam penamaan guru, ya, atau di mana terkadang konsekuensinya kalau yang ini yang rajih maka dia majhul. Yani seorang rawi masalan khilaf darinya murid-muridnya tentang nama gurunya di atas siapa. Ada yang mengatakan fulan bin fulan, ada yang mengatakan fulan bin fulan. Ada beberapa ihtimal. Di mana konsekuensinya kalau kita menguatkan salah satunya, maka misalnya nama A, nama B, nama C, ini khilafnya. Kalau nama A, oke, tidak masalah, thiqah. Ya, nama yang B mungkin dhaif, nama C majhul. Yang mana yang benar ini? Maka ini illat. Beda kalau misalnya semuanya tiga orang ini sama-sama apa? Thiqah seluruhnya. Ya, maka ini terkadang bisa dikatakan apa? Ai namanya durul isnad, ya durul ala thiqah. Tapi ini masalahnya konsekuensinya kadang ada tajhil, yakni kadang tidak diketahui siapa ini orangnya. Kemudian as-samin ayyakuna rawi, ini diperjelas semua lewat contoh ya, antum bisa baca ulang contoh-contohnya. As-samin ayyakuna rawi an syakhsin adrakahu wa sami'a minhu lakinnahu lam yasma' minhu ahadits muayyanah. Ini mudallas. Seorang rawi meriwayatkan dari seorang yang dia bertemu dengannya. Bahkan dia punya riwayat darinya, tapi khusus untuk hadis-hadis yang ini dia tidak dengar darinya. Ini mudallas. Atasi ayyakuna tariqun ma'rufa min yarwi ahadu rijaliha hadisan min ghairi tilka tariq fayaqa'u marrawahu min tilka tariq bina'an 'alal jaddah fil waham. Ini pernah kita singgung dulu masalah sulukul jaddah. Misalnya ada hadis masyhur ini riwayat dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Tiba-tiba ada yang meriwayatkan Malik masalan dari Malik an Abdullah bin Dinar an Umar masalan. Maka yang mana yang jaddah, yang mana ghairul jaddah? Tentunya yang jaddah, yang jalan yang sering dilewati adalah Malik an Nafi an Ibnu Umar.
Tapi dalam riwayat lain, Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Maka para ulama dalam hal ini mentaklil Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Mereka mengatakan ini salah, ini keliru. Yang benarnya Malik dari Abdullah bin Dinar dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Mengapa? Karena ini riwayat ini salah kagoi rajadah. Dia menempuh jalan yang tidak biasanya, sehingga membutuhkan ziyadatul dhabt. Membutuhkan ziyadah al-dhabt. Kita kalau menghafal sanad misalnya, kemudian sanad ini punya 10 hadis, kan gampang. Ini sanadnya tinggal matanya doang yang dihafal karena sanadnya sama semua. Ya, kenapa? Karena ini jadah. Berbeda ketika ada satu sanad yang lain sendiri, ini butuh ziyadatul dhabt, butuh tambahan dhabt. Karena itulah para ulama mengunggulkan riwayat yang ghairu jadah dibandingkan riwayat yang jadah. Yang terakhir al-ashir ayyur wal hadits marfu'an min wajhin wa mauqufan min wajh. Ini khilaf dalam masalah apakah ini marfu atau mauquf. Ini juga masuk sebenarnya dalam kategori apa namanya? Syadz tentunya, ya, ketika dalam hal ini masalah yang marjuh atau yang syadz adalah yang syadz adalah yang marfu. Yang syadz adalah yang marfu. Sementara yang mahfuz adalah yang mauquf. Nah, berbeda halnya kalau begini. Berbeda riwayat. Satu meriwayatkan secara mauquf, satu meriwayatkan secara satu marfu, satu mauquf. Setelah dicek ternyata yang rojih, yang menjadi hadits yang mahfuz adalah yang marfu. Sementara yang mauquf ini syadz. Maka yang seperti ini illatnya ghairu qadihah. Kenapa? Karena yang kuat memang yang sanad bersambung. Maka illatnya ghairu qadihah. Atau satu meriwayatkan secara mursal, satu meriwayatkan secara mausul, disebutkan sahabatnya dan sanadnya bersih seluruhnya. Ya. Maka ini termasuk illat yang ghairu qadihah. Kalau ya riwayat yang mausul itulah yang rajih, yang mahfuz, sementara riwayat yang mursal itulah yang syadz. Maka ini illat ghairu qadihah. Ya. Dan dikomentari oleh siapa? Disebutkan dikomentari oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah bahwa ada beberapa percontohan atau ada beberapa bentuk yang disebutkan oleh siapa Al-Hakim rahimahullah dari 10 bentuk ini, di mana sebagian percontohannya kurang tepat, ya. Bisa dibaca-baca di situ, ya. Percontohannya tidak tepat dikarenakan itu termasuk illat yang ghairu qadihah. Naam, wallahu taala alam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Insyaallah taala membahas al-muttarib pada pertemuan selanjutnya. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.